Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat bermuajahah via online ya untuk melaksanakan perkuliahan yakni materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk memulai perkuliahan ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwasannya ibu di sini diamanatkan untuk memegang mata kuliah materi pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana teman-teman juga sudah banyak tahu ya mengenai materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis karena memang sudah dipelajari di semester sebelumnya dan di sekolah ya, di sekolah sudah dipelajari. Jadi di sini tinggal mengulas saja. Di sini bisa dilihat ya deskripsi mata kuliah dari materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Materi pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh teman-teman semua ya, khususnya program studi pendidikan agama Islam. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, teman-teman sebagai calon guru PAI dibekali penguasaan materi Quran Hadis di madrasah. Selain kesiapan materi pembelajaran, kesiapan mental bagi mahasiswa juga merupakan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari mata kuliah ini. Kita lanjut. Mata pelajaran Al-Quran Hadis ini adalah salah satu atau termasuk dalam rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi tidak dapat kesampingkan ya. Jadi benar-benar harus kita paham, mengerti mengenai pelajaran Al-Quran Hadis ini. Terlebih kita sebagai calon guru PAI ya. Kemudian mata pelajaran ini juga biasanya ditujukan kepada peserta didik untuk memahami Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam dan mengamalkan isi pandangannya sebagai petunjuk dan landasan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat lagi peran dan efektivitas pendidikan agama Islam di madrasah, yakni sebagai landasan pengembangan spiritual untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan Al-Quran Hadis di madrasah sebagai bagian yang integral dari pendidikan agama. Memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Tetapi secara substansial, mata pelajaran ini memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada sumber ajaran Islam, yang mana sesuatu yang penting untuk dipahami karena dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam, yakni kita ya sebagai umat Islam, baik dalam rangka menunaikan hajat kebutuhan manusia. Yang pertama yakni Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Al-Quran merupakan kalamullah. Di dalamnya memuat berbagai macam ajaran dan kandungan yang langsung dapat dipakai oleh umat manusia. Di sini ada dasar-dasar bahwasannya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Di sini di dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran kabira.
yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal sholih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kemudian di sini ada juga di dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Selanjutnya adalah sumber ajaran Islam yang kedua, yakni al-hadis. Hadis ini terkait dengan qaulan atau perkataan, fi'lan atau perbuatan, al-takriran ataupun takrir Nabi Muhammad SAW. Di sini ada landasannya mengenai hadis yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang berbunyi taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku. Dari hadis di atas sangat jelas ya teman-teman bahwasannya di sini al-hadis ataupun sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, atau bisa juga disebut sebagai patokan kita untuk merujuk suatu permasalahan yang kedua setelah Al-Quran. Oke, kita lanjut. Di sini ada hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama merupakan wahyu yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makna maupun lafal. Jadi bukan hanya pelafalannya saja ataupun ayat-ayatnya saja, tetapi makna dari ayat tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan mukjizat, yakni Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Hal ini sudah jelas ya dicantumkan di dalam surat Yusuf bahwasanya Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi mau di Sabang sampai Merauke itu bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Mau di Palestina, mau di Meksiko, mau di Australia, dimanapun Al-Quran itu pasti berbahasa Arab, kecuali ada terjemahannya. Terjemahannya mungkin menggunakan bahasa negara masing-masing. Atau nanti ada yang namanya tafsir ya, tafsir Al-Quran. Berarti nanti ada juga yang menafsirkan dengan bahasa negaranya masing-masing seperti itu. Tapi tetap Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang terakhir ialah diriwayatkan secara mutawatir. Maksudnya adalah berangsur-angsur. Jadi setiap ada suatu permasalahan datang di kondisi apapun, di suatu kondisi A misalnya, turunlah ayat ini. Kemudian di kondisi B turunlah ayat ini. Jadi di sini jelas ya bahwasanya Al-Quran merupakan solusi bagi setiap permasalahan umat ya, terlebih di zaman Nabi Muhammad SAW. Di sini bisa dilihat ya sketsa studi Al-Quran ataupun sketsa materi Al-Quran yang akan nanti kita kaji ya teman-teman. Yang pertama itu tentang pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran dan sebagainya. Itu insya Allah dipresentasikan atau dijelaskan oleh kelompok 1 dan akan kita bahas bersama ya minggu depan. Kemudian yang kedua di kelompok 2 nanti ada keautentikan Al-Quran. Kemudian kelanjutan kelompok selanjutnya fungsi dan kedudukan Al-Quran di dalam Islam. Kemudian selanjutnya di sini ada i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran dan juga ada ayat muhkamat dan mutasyabihat.
Kemudian dilanjutkan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun gitu ya? Kita harus dan paham ya, harus tahu dan paham mengenai asbab nuzul ini. Kemudian selanjutnya ada maki dan madani, ayat makiyah dan madaniyah. Mungkin di sini teman-teman sudah mempelajarinya ya di semester sebelumnya ataupun di bangku sekolah ya, baik SMA, SMP maupun madrasah ibtidaiyah ataupun SD, atau ada juga yang mempelajarinya ketika di pondok pesantren. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yakni mengenai makna sunnah. Jadi di sini ada beberapa pendapat ulama ya. Yang pertama ada ulama ataupun ahli hadis, yang kedua ulama usul fiqh, yang ketiga ulama fikih. Nah, di sini jelas ya bahwasanya menurut pandangan ahli hadis, sunnah merupakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi sama dengan yang kita bahas sebelumnya ya, sama dengan hadis ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran. Itu menurut ulama hadis. Kemudian kita lanjut, di sini ada pendapat ulama fikih ya. Ulama fikih berpendapat bahwasanya sunnah yakni semua yang berkaitan dengan masalah hukum yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi di sini lebih spesifik ulama usul fiqh bahwasannya sunnah ini hanya yang berkaitan dengan masalah hukum saja dan yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Kemudian di sini selanjutnya ada pendapat dari kalangan fikih atau ulama fikih, yakni di sini mereka berpendapat sama dengan ahli usul fiqh, namun di sini ada penambahan bahwasannya sunnah yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini berkaitan dengan hukum taklifi ya, yang 5 itu ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, dan kelima haram. Jadi ulama fikih di sini mengkaitkan sunnah itu dengan hukum taklifi tersebut, dan juga pendapatnya yaitu sama dengan ahli usul fiqh ya. Kemudian di sini bisa dilihat sketsa materi dari hadis ya. Mungkin akan kita bahas setelah UTS ya. Yang mana materi yang pertama yakni tentang sejarah perkembangan hadis. Kemudian yang kedua pembukuan hadis. Yang ketiga hadis ditinjau dari kualitas. Selanjutnya hadis ditinjau dari kuantitasnya. Dan yang terakhir nanti takhrijul hadis. Kemudian setelah materi ini selesai, kita akan mengadakan UAS ya, ujian akhir semester. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya ketentuan dari makalah dan tugas di mata kuliah materi pembelajaran Al-Quran dan hadis yang insya Allah Ibu ampu ini. Yang pertama, makalah dikumpulkan H-1 hari presentasi. Misalnya hari presentasinya hari Jumat, berarti hari Kamis itu maksimal pengumpulan. Tetapi jika teman-teman berkeinginan mengumpulkan H-4 misalnya karena memang giat sekali membuat makalah dan sudah selesai, oke, Ibu persilahkan. Nggak apa-apa banget gitu ya. Kemudian yang kedua, isi makalah minimal 15 halaman, itu di luar daftar pustaka. Jadi 15 halaman itu termasuk cover, daftar isi, dan juga kata pengantar ya. Dan juga isi dari makalah tersebut 12 halaman. Jadi daftar pustaka tidak terhitung. Selanjutnya di sini font seperti biasa Times New Roman ya, size-nya 12, spasi 1,5. Kemudian di sini referensinya minimal 7, baik dari buku, kitab, jurnal ataupun artikel. Untuk media presentasinya Ibu arahkan di sini untuk membuat video ataupun PowerPoint ketika presentasi. Misalkan teman-teman di sini ingin memilih membuat video, dipersilahkan. Atau ingin membuat PowerPoint saja ketika nanti akan presentasi, dipersilahkan.
seperti itu. Kemudian yang terakhir diberi footer di tiap-tiap halaman, yaitu nama dan juga NPM, dan tak lupa pastinya dikasih footnote ya teman-teman. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa japri di ibu ya, atau di WA grup kita, grup kelas. Oke, mungkin itu ya penjelasan sedikit dari ibu. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dan bertatap muka baik via Zoom ataupun Google Meet. Akhirul kalam, hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.